bisa ya peran saya tidak ada apa-apanya sih Pak, hanya sekedar telepon sana sini aja, tetapi kan begitu ibunya udah dibawa ke rumah sakit, alhamdulillah semuanya udah selesai gitu. Garut 15 Juli 2022, Jumat malam. Bagi warga di belasan kecamatan di Kabupaten Garut, merupakan malam yang cukup mencekam. Hujan yang turun dengan intensitas tinggi mengakibatkan sejumlah sungai meluap dan merendam ribuan rumah. Di balik peristiwa banjir bandang Garut, ada cerita dramatis di mana seorang ibu yang detik-detik melahirkan di Kampung Lame, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul terjebak luapan Sungai Cimanuk. Berkat informasi yang diterima media sosial Polres Garut dan kerja keras tim evakuasi yang dilakukan personil Kesatuan Brimob Kompi 4 Batalion A Pelopor Polda Jabar, sang ibu berhasil diselamatkan. Allah, banjir. Padahal ini udah daratan tertinggi, tapi udah banjirnya selutut. Kasih Humas Polres Garut Ibda Cahya Priyatna bercerita, jika Jumat malam dirinya pun terjebak hujan sehingga terlambat pulang ke rumah. Saat itulah dia mulai menerima banyak informasi masyarakat terkait bencana banjir bandang. Pihaknya pun diperintahkan untuk segera turun melakukan pertolongan kepada para korban. Kita sering mantau medsos di situ, maksud memantau medsos Polres juga. Ternyata ada pertama muncul itu aduan dari Desa Sawahlega, bukan desa, mungkin kampung Sawahlega gitu kan, melalui medsos Polres. Di sana ada yang masukin ke medsos Polres. Di sana Kapolres berikut kita juga ngecek ini Sawahlega mana gitu, karena Sawahlega itu yang kita tahu itu adanya di Cibatu. Betul, gitu. Ya, Cibatu. Kita nanya-nanya Sawahlega, ternyata di video itu ada bunyi Sawahlega Cimaragas, Desa Ngamplang Sari. Dari sana barulah kita tahu bahwa itu di daerah Cilawu gitu. Nah setelah itu ada, terus ternyata bukan hanya itu, laporan-laporan dari Polres pun ke kita masuk pas hari itu. Banyak yang laporan tentang banjir, ada banjir, ada longsor, ada tiang listrik yang tumbang gitu kan. Akhirnya kita tampung, kita monitor kejadian-kejadian dari Polsek. Terus Kapolres memerintahkan agar Humas turun ke lapangan. Akhirnya kita turun ke yang TKP pertama, yaitu di Sawahlega sana. Pas datang ke sana, alhamdulillah untuk arus lalu lintas sudah bisa jalan. Pada awalnya enggak ketika di laporan. Setelah di situ kita buka lagi medsos monitoring kita terhadap masyarakat, ternyata ada aduan tentang ibu hamil tadi yang terjebak gitu. Nah akhirnya saya bergeser ke tempat yang ibu terjebak tadi, yang saya tahu alamatnya itu adalah ya MDR 525 gitu di situ. Haurpanggung gitu ya. Haurpanggung di situ. Saat berada di lokasi bencana banjir Cimaragas, Cilawu, Garut, saat itulah pesan keberadaan ibu yang akan melahirkan masuk melalui media sosial Polres Garut. Setelah beberapa saat ditelusuri, barulah diketahui bahwa rumah sang ibu yang diketahui bernama Arni Pujiawati, usia 27 tahun, berada di Kampung Lame, Desa Haurpanggung, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut. Kondisi rumah sudah terkepung air yang meluap dari Sungai Cimanuk setinggi 4 meter. Hanya ketika kesana kita udah airnya masih tinggi. Masyarakat banyak, ada dari Koramil, ada Satpam di situ juga ada. Kita nyari informasi ke Satpam tentang aduan itu. Dari Satpam menyampaikan, Pak ini rumahnya di belakang. Saya nanya ketinggian airnya berapa? Kalau kesana 4 meter. Artinya saya nggak mungkin masuk dong ke sana. Gitu kan. Kapolres Garut AKBP Wirdanto Hadi Caksono saat mendapat laporan tersebut langsung merespon dan menerjunkan personil dari Kesatuan Brimob Kompi 4 Batalion A Pelopor Polda Jabar yang dilengkapi dengan perahu karet.
Akhirnya setelah itu saya lapor sama pimpinan, komandan izin, kita sudah di MD 525. Terus saya sampaikan ke pimpinan juga, ke Kapolres waktu itu, Pak mohon izin kita perlu perahu karet gitu. Ternyata alhamdulillah Kapolres merespon mengirimkan perahu karet tapi dari Brimob. Kenapa dari Brimob? Karena dari pasukan kita yang Sabara Polres itu sudah ditempatkan di tempat lain. Udah banyak ya waktu itu. Udah banyak, karena bukan hanya di situ kejadiannya, ada di Cimacan, ada di Sawalega, ada di daerah Sukaregang juga ada. Jadi memang hari itu semua pasukan sudah di tempat masing-masing untuk menolong orang gitu. Hanya di tempat itu memang tidak ada orang banyak, tapi kita nggak bisa nolong juga karena lokasinya jauh dan kita juga tidak bisa berbuat apa-apa karena ketinggian air tadi. Brimob datang ke karet, jadi yang kesana itu dari Brimob Kompi 4 di situ. Dan saya koordinasi dengan yang kesana, perwira yang kesana, Pak lokasinya berdasarkan siapa itu sekitar nggak jauh dari pabrik itu di belakang gitu. Tapi katanya sulit Pak, masuk ke dalam juga tidak bisa serta-merta pakai perahu karet begitu. Pertama kali kan kita tidak tahu lokasinya, jadi yang dikirim ke sana itu karena kondisi A2-nya adalah ada ibu hamil, ada lansia, ada anak, jadi dikirim perahu karet yang gede gitu, yang untuk angkut itu. Ternyata ketika sana nggak bisa masuk gang juga. Gitu. Jadi gimana tuh mereka masuk? Dia kebetulan ketika bawa perahu karet dia buat tandu di dalamnya. Nah, akhirnya kesananya turun pakai tandu gitu. Tapi tadi ketika pesawat datang 4 meter, mungkin ketika kita kesana juga udah turun, kalau udah kelihatan sorotnya, tapi tetap aja tinggi gitu airnya. Dari laporan di media itu ya udah terasa kontraksi gitu, sudah terasa. Iya. Terus gelap lagi ya di ya, nggak ada cahaya gitu. Lama nggak tuh proses evakuasi si ibu? Menurut saya cukup cepat, sekitar antara setengah jaman lah. Karena memang lokasinya tidak terlalu jauh, hanya dalam aja. Hanya dalam ya? Dalam aja, tidak terlalu jauh dari situ. Jadi akhirnya berhasil di ini ya? Alhamdulillah, jadi Brimob itu begitu datang ke sana, dia masuk gang, bisa dibawa lagi. Yang pertama dibawa kan ibunya dulu. Nah, terus ibunya udah dibawa, diselamatkan. Ada ambulan udah siap di situ. Jadi dari Puskesmas Sarubangun udah siap. Dari BPBD juga udah siap begitu semuanya siap di situ. Nah, yang keduanya barulah ngambil lansia sama anak-anak. Katanya ada semacam situasi yang cukup mencekam di sana. Itu seperti apa sebetulnya? Iya, pertama listrik mati gitu kan Pak ya. Listrik mati, terus akses ke sana susah. Terus yang kita khawatirkan ibu hamil itu Pak. Itu sangat-sangat bagi kita sih gimana ya? Sangat-sangat gimana ya, lihat ibu hamil kan kita kasihan banget gitu ya, sangat pingin menolong gitu. Dan tempatnya kayaknya di lantai 2 bukan di bawah itu. Oh, jadi turun tangga juga. Jadi memang dia di lantai 2. Iya. Tapi rumahnya memang sudah habis ya bawahnya. Iya, di bawahnya udah tergenang air. Iya. Jadi berhasil diselamatkan. Setelah berhasil dibawa nih, perasaannya seperti apa Pak? Plong Pak. Itu perasaannya gimana ya? Kayaknya beban itu gimana ya? Ya plong aja, ada rasa senang gitu. Alhamdulillah saya bisa. Ya peran saya tidak ada apa-apanya sih Pak, hanya sekedar telepon sana sini aja. Tetapi kan begitu ibunya udah dibawa ke rumah sakit, alhamdulillah semuanya udah selesai gitu. Sudah nengok belum? Atau memang tidak tahu? Tidak tahu. Tapi yang penting dia korban banjir bandang yang harus segera diselamatkan. Sampai sekarang saya juga tidak tahu ibunya. Tapi ada harapan bisa ketemu gitu Bang? Ya mudah-mudahan bisa ketemu, tapi yang harap bukan itu sih, yang penting ibunya sehat lah. Ibunya sehat, hamilnya juga jangan sampai ada gangguan apa-apa. Juga, ya. Mungkin kalau sudah lahir mudah-mudahan sehat selamat semuanya, yang kita harapkan itu. Baik, terima kasih Pak. Cahya Priyatna mengaku bersyukur sang ibu yang dalam kondisi detik-detik akan melahirkan bisa diselamatkan. Karena sebelumnya tak bisa membayangkan jika sang ibu melahirkan dalam kondisi darurat di tengah kepungan banjir bandang Cimanuk. Hampir 2 pekan berlalu, penanganan para korban banjir bandang pun terus dilakukan. Tak ketinggalan para personil Polres Garut sejak malam kejadian banjir bandang hingga 2 pekan berlalu terus terlibat aktif membantu para korban.